Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lancar terus puasanya ya. Belum lama ini kita dikagetkan oleh peristiwa karamnya kapal selam KRI Nanggala 402 pada tanggal 21 April 2021. Saat hendak latihan penembakan torpedo, kapal diperkirakan karam pada kedalaman 838 meter di Laut Bali. Kabarnya hal itu terjadi akibat adanya arus dalam laut yang membuat kapal menjadi tidak seimbang. Bencana ini menewaskan 53 awak kapal sehingga dijuluki Unearned Patrol, karena patroli yang dilakukan bersifat abadi atau tidak pernah kembali lagi. Kita doakan semoga amal ibadah mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan husnul khotimah ya. Amin. Oke anak-anak, kita tinggalkan dulu KRI Nanggala beserta awak-awaknya yang sudah beristirahat dengan tenang ya. Sekarang kita beralih ke bahasan fisikanya. Anak-anak, kalian tahu nggak kalau kapal selam itu menerapkan ilmu fisika dalam prinsip kerjanya? Jadi gini, kapal selam itu merupakan aplikasi dari tekanan hidrostatis yang mana akan kita bahas di video ini. So, stay tune terus ya. Jadi, apa itu tekanan hidrostatis? Yaitu tekanan yang diakibatkan oleh zat cair dalam keadaan diam. Rumusnya adalah P sama dengan Rho dikali G dikali H. Dengan P sama dengan tekanan, satuannya adalah Newton per meter kuadrat atau Pascal. Rho sama dengan massa jenis zat cair, satuannya adalah kilogram per meter kubik. G adalah gravitasi, satuannya meter per second kuadrat. Dan H adalah height atau kedalaman yang satuannya meter. Dari rumus ini, dapat kita simpulkan bahwa tekanan hidrostatis bergantung dan berbanding lurus pada massa jenis, gravitasi, dan kedalaman. Tekanan pada air akan berbeda dengan tekanan pada minyak atau zat cair lainnya. Tekanan ini akan diberikan ke segala arah akibat adanya gaya gravitasi. Dan nilainya akan semakin bertambah seiring dengan bertambahnya kedalaman zat cair dari permukaan. Gravitasi di sini yang dimaksud adalah gravitasi bumi ya. Jadi kalau kalian mau ngukur di planet lain, maka akan lain cerita. Perlu kita ketahui ya anak-anak bahwa rumus tersebut itu digunakan untuk mengetahui tekanan hidrostatis pada wadah yang sifatnya tertutup. Contohnya pada ember, toren, botol air, dan lain-lain yang ditutup. Lalu bagaimana jika tempatnya terbuka, seperti danau, laut, atau kontainer yang terbuka? Maka caranya adalah kita tinggal menambahkan tekanan atmosfer udara dalam perhitungan. Rumusnya akan berubah seperti ini. Tekanan total sama dengan tekanan hidrostatis ditambah tekanan atmosfer, sama dengan Rho GH ditambah PATM. Akan tetapi, apabila dalam soal tidak diketahui tekanan atmosfernya, atau diberi keterangan bahwa tekanan atmosfer diabaikan, maka rumus yang digunakan adalah rumus yang pertama tadi. Untuk lebih jelasnya, kita lihat ilustrasi di bawah ini ya. Tekanan total yang diterima oleh si pemancing adalah sebesar tekanan atmosfer, karena pemancing tidak berada di dalam laut. Sehingga P1 sama dengan P atmosfer. Selanjutnya, tekanan total yang diterima oleh penyelam bertangki kuning adalah sebesar tekanan atmosfer ditambah tekanan hidrostatis pada kedalaman H2. Sehingga P2 sama dengan Rho GH2 ditambah P atmosfer. Dan terakhir, tekanan total yang diterima oleh penyelam bertangki merah adalah sebesar tekanan atmosfer ditambah tekanan hidrostatis pada kedalaman H3. Sehingga P3 sama dengan Rho GH3 ditambah P atmosfer. Dan karena H3 lebih besar daripada H2, maka tekanannya lebih besar P3 daripada P2. Oke, sekarang kita langsung aja ke contoh soalnya ya. Nomor 1,
Sebuah kapal selam KRI Nanggala 402 menyelam di kedalaman 838 meter. Berapakah tekanan hidrostatik yang diterima jika diketahui tekanan atmosfer permukaan air laut sebesar 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal? Cara menjawabnya adalah pertama kita tulis dulu apa yang diketahui dalam soal. Di soal ini hanya diketahui dua variabel aja, yaitu variabel H atau kedalaman 838 meter dan P atmosfernya sebesar 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Berarti di sini tekanan udara atau tekanan atmosfernya diperhitungkan. Sekarang kita tulis rumusnya. P sama dengan rho GH ditambah P atmosfer. Lalu, masukkan angkanya ke dalam rumus. Rho air kita udah tahu ya kalau nilainya sebesar 1000 kg per meter kubik. Nilai gravitasi yang dipakai adalah 10 meter per sekun kuadrat. Ini karena nggak diketahui dalam soal ya. Kalau diketahui dalam soal biasanya nilainya sebesar 9,8 meter per sekun kuadrat. Kemudian kita masukkan angka H-nya yaitu 838 meter dan ditambah P atmosfer yaitu sebesar 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kita selesaikan dulu bagian perkaliannya, baru kita jumlahkan dengan P atmosfer. Di sini semua satuan sudah SI, jadi nggak ada lagi yang perlu diubah-ubah. Maka hasilnya sama dengan 8.380.000 Newton per meter kuadrat atau Pascal. Ditambah 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Agar bisa dijumlah, maka Bukia jadikan dua-duanya 10 pangkat 5. Sama dengan 83,8 kali 10 pangkat 5 ditambah 1,01 kali 10 pangkat 5. Ibaratnya 10 pangkat 5 itu adalah X, jadinya sama dengan 83,8X ditambah 1,01X. Sama dengan 84,81X atau 84,81 kali 10 pangkat 5 Pascal. Dari angka ini bisa kita bayangkan bahwa KRI Nanggala 402 di dalam laut sana merasakan tekanan yang begitu luar biasa. Jika kapal rusak, maka awak kapal pun berada dalam kondisi yang serba dilematis. Kalau memilih bertahan di dalam kapal, maka oksigen lama-kelamaan akan habis. Sebaliknya, jika memutuskan untuk keluar dan menyelam hingga ke permukaan laut, maka rasanya sangat mustahil karena tidak ada manusia yang dapat bertahan di tekanan yang sebesar itu. Kalian bayangkan tubuh manusia harus menahan beban air yang ada di atasnya, yang masanya bisa berton-ton, dan kalian juga harus ingat kalau tekanan hidrostatis ini menekan ke segala arah. Ibaratnya gini, ada orang yang sedang ditumpuk oleh ratusan gajah di atas tubuhnya. Nah, kalau di darat, itu kan cuma di atasnya aja. Sedangkan kalau di laut, itu gajahnya menekan ke segala arah, baik dari kanan, kiri, atas, bawah, kayak gitu. Jadi otomatis tubuh seseorang akan hancur. Oke, kita lanjutkan contoh soal kedua. Seorang penyelam di kedalaman 8 meter di bawah permukaan air apabila P atmosfer diabaikan, maka berapakah tekanan hidrostatis yang diterima oleh penyelam tersebut? Nomor 2 ini jauh lebih mudah karena P atmosfer diabaikan. Jadi langsung aja kita masukkan angkanya. Tekanan hidrostatis sama dengan rho GH sama dengan 1000 kali 10 kali 8. Di sini Bukia nggak masukin satuannya karena semuanya udah dalam SI. Jawabannya adalah 80.000 Newton per meter kuadrat atau 80.000 Pascal. Soal ketiga. Sebuah pipa U diisi dengan dua jenis zat cair yang berbeda. Jika massa jenis zat cair pertama sama dengan 0,8 gram per cm kubik
Dan massa jenis zat cair kedua yaitu 2 gram per cm kubik, serta H1 sama dengan 10 cm, maka berapakah tinggi H2? Jika kita perhatikan, semua komponen dalam soal menggunakan sistem CGS. Jadi, kita tidak perlu mengubahnya ke dalam sistem SI. Kalau salah satu variabel ada yang SI dan salah satunya lagi ada yang CGS, maka kita harus mengubahnya ke dalam sistem SI semuanya. Tapi kalau di sini kan semuanya CGS. So, kita nggak usah lagi mengubahnya ke dalam SI. P1 sama dengan P2. Lalu kita uraikan rumusnya. Rho 1 dikali G dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali G dikali H2. Karena nilai gravitasinya sama, maka kita bisa coret aja. Sehingga persamaan menjadi Rho 1 dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali H2. 0,8 dikali 10 sama dengan 2 dikali H2. 8 sama dengan 2H2. Maka H2 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4 cm. Nah, gimana? Gampang kan anak-anak? Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga berkah dan mudah dipahami oleh kalian. Semoga kita juga dapat mengambil hikmah dari peristiwa karamnya KRI Nanggala 402. Dan kita juga berharap tidak ada lagi bencana-bencana yang serupa. Kalau kalian masih bingung atau punya banyak pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar atau DM Instagram ya. Bukia tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi taufiqul hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.